Saudara, ini surat Petrus ini adalah salah satu surat yang atau mungkin surat yang paling gitu ya diperdebatkan authorship di dalam hal ini. Tapi saya pikir kita nggak menarik kalau membahas di dalam bagian itu. Kalau sudah membaca pandangan para scholars itu mereka memperdebatkan ya ini di dalam hal ini penulisnya itu apakah Petrus atau bukan, diragukan authorship dan sebagainya. Tapi kita di dalam seri introduksi PB ini yang lebih penting bagi kita bukan ini ya, bukan authorship siapa atau ditulis pada tahun berapa dan sebagainya. Tapi theological profile yang ada di dalam surat ini itu sebetulnya apa. Harap melalui seri introduksi kitab-kitab perjanjian baru ini kita bisa at least memiliki certain overview gitu ya di dalam ini apa kita mempelajari masing-masing kitab ini secara lebih detail gitu, secara lebih dalam gitu. Nah, since ini bagian surat Petrus yang kedua ini juga nggak terlalu panjang, saya pikir sebetulnya kita bisa baca ini ya lumayan baca read through gitu. Pasal 1 terutama ya, karena pasal 1 ini menurut banyak penafsir ini adalah beberapa penafsir lah at least ya, ini merupakan satu pasal yang penting ya di dalam surat Petrus yang kedua ini gitu. Ya kalau di dalam surat ini salamnya itu jelas di situ ya dari Simon Petrus. Lalu yang penting di sini adalah atribut di belakangnya itu ya, hamba dan rasul Yesus Kristus. Hamba dan rasul Yesus Kristus. Kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Lalu salam ini ya, kasih karunia damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sudah dari awal salam ini saja kita bisa melihat bagian ini juga sebagai sesuatu yang sifatnya itu programatis ya. Jadi ini bukan cuma sekedar salam pendahuluan, introduksi, apalagi basa-basi gitu ya, pasti bukan. Tapi saudara melihat di sini ya, waktu Petrus mengatakan ini ya, kasih karunia damai sejahtera melimpahi kamu ya. Lalu sudah perhatikan kalimat ini, oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Ya. Jadi ini bisa dilihat sebagai center yang penting, yaitu pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Saudara bahkan boleh membaca keseluruhan surat ini ya dari perspektif pasal yang kedua ini. Pengenalan akan Allah dan akan Yesus itu adalah oleh kasih karunia yang dari Allah sendiri. Lalu apa itu artinya? Nah, saudara membaca di dalam perikop selanjutnya ya. Kita again ini karena termasuk surat yang relatif pendek, jadi saya pikir kita bisa ada kesempatan untuk membaca ini ya. Karena ini ayat ketiga ya, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Saudara perhatikan ya. Pengenalan ini jelas sekali di dalam ayat ini, sudah pasti bukan cuma sekedar teori kognitif dan sebagainya, tapi ini gak bisa dipisahkan dari hidup yang saleh ya, hidup yang saleh. Hidup yang saleh itu cuma mungkin oleh pengenalan kita akan Dia. Jadi sudah kita melihat di sini nggak ada dualisme gitu antara hidup yang saleh, spiritualitas versus doktrin gitu misalnya teologi dan sebagainya. Knowledge of God, itu kita nggak mendapati seperti itu di dalam surat Petrus yang kedua ini. Tapi saudara malah membaca di sini hidup yang saleh, ya, hidup yang saleh true piety, itu hanya mungkin oleh pengenalan kita akan Dia. Maksudnya tanpa pengenalan akan Allah, akan Kristus, ya, itu nggak ada kemungkinan sebetulnya kehidupan yang saleh. Gitu. Moralisme, humanisme, ya mungkin saja gitu ya, moralisme gitu. Tetapi hidup yang saleh menurut kehendak Tuhan, ya seperti yang dikehendaki oleh Tuhan, itu hanya mungkin terjadi kalau kita mengenal Allah. Ya, jadi saudara melihat di sini sekali lagi ya, keduanya ini saling mengkondisikan gitu. Hidup yang saleh dan pengenalan kita akan Allah. Dia yang telah memanggil kita oleh kuasa-Nya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Mengambil bagian dalam kodrat ilahi, partake of divine nature. Ini
very patron ya, saya sangat patron bagian ini. Nah, kita di dalam tradisi ini, saya tradisi Protestan ya, tradisi Reform termasuk ya, kurang ada penekanan saya di dalam bagian ini ya, karena kita di dalam tradisi Reform ya, beberapa teologi Reform itu sangat ini ya, menekankan creator creature distinction ya. Perbedaan kualitatif ya, Allah itu pencipta, kita ini ciptaan ya, ini juga adalah ajaran Alkitab tentu saja ya. Tapi kalau sudah melihat di dalam ini ya, nuansa daripada patron teologi ini seperti nyata di dalam ayat 4 ini ya, sudah melihat di sini yang lebih ditekankan itu bukan perbedaan kualitatif, tapi bagaimana kita justru bisa partake of divine nature ya. Bahasa Indonesia pakai istilah kodrat atau natur ilahi. Ini jelas kita ini firman Tuhan ya, kita nggak mungkin tafsir ini salah kan. Apalagi kita mengatakan ini bidat gitu ya, nggak mungkin lah ini Alkitab kok kita bilang bidat gitu ya, nggak mungkin. Mungkin pikiran kita yang rada sempit yang selalu one sided itu yang kita perlu perkaya sebetulnya dalam hal ini ya. Biblical theology, maksudnya New Testament theology saya ini ada faset yang mungkin berbeda dengan sistematik teologi yang kita sering kali belajar ya, karena kita dalam sistematik teologi, again khususnya di dalam tradisi Reform, kita lebih menekankan ini ya, creator creature distinction, which itu juga ya dari New Testament teologi juga pasti gitu ya. Tapi di dalam bagian ini kalau sudah melihat justru kesinambungan ya, di sini bicara tentang kontinuitas itu. Ini tentu saja bukan bicara confusion ya, nggak tepat kalau kita bilang ini confusion between human nature and divine nature, bukan itu maksudnya. Nah, sebetulnya kalau saudara membaca di dalam konteks ini pasal 1, sebetulnya cukup jelas apa yang dikatakan oleh Pak Petrus ya, apa artinya mengambil bagian atau partaking, mengambil bagian dalam kodrat atau natur ilahi, itu jelas artinya bukan di dalam pengertian bahwa kita terus kemudian menjadi Allah begitu ya, menjadi konsubstans dengan Allah. Nah, ini benar-benar heretik ya kalau kita mengatakan seperti itu. Artinya jelas bukan ke sana ya. Ini bukan di dalam pengertian bahwa kita terus kemudian menjadi bagian daripada Tritunggal, menjadi pribadi keempat, kelima, keenam, ketujuh dan sebagainya. Ya jelas kacau balau loh kalau kita tafsir seperti itu. Lalu apa artinya di sini Petrus ya berani mengambil kalimat seperti ya, partake of divine nature, ya. Divine nature. Nah, sebenarnya kalau kita bahkan kalau kita mau menjelaskan secara sistematik teologi, sebetulnya kita juga masih bisa pakai penjelasan sistematik teologi, yaitu apa sih? Kita tahu atau kita belajar doktrin Allah ya, kita tahu itu ada atribut-atribut atau sifat-sifat Allah yang dikomunikasikan pada makhluk ciptaan ya. Atribut-atribut yang dikomunikasikan, dan ada atribut-atribut yang tidak dikomunikasikan pada makhluk ciptaan ya. Atribut-atribut yang dikomunikasikan kepada makhluk ciptaan itu ya, misalnya kita bicara seperti kasih ya, kita bicara seperti kekudusan. Nah, itu atribut yang dikomunikasikan. Jadi ini sifat Allah, atribut Allah ya, kita bisa mengatakan juga ini termasuk juga kita bicara tentang natur Allah atau natur ilahi, dan kita nggak membicarakan atribut yang tidak dikomunikasikan seperti maha kuasa, maha ada, maha besar dan sebagainya ya, itu tidak dikomunikasikan. Sehingga waktu kita di sini membaca kalimat ini ya, partake of divine nature atau mengambil bagian dalam kodrat ilahi, itu artinya apa sih? Ya itu sebetulnya sudah langsung bisa membaca ini ya, keterangan yang diberikan di dalam ayat-ayat berikutnya. Apa itu artinya mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Bagaimana kita hidup menjadi seperti Allah ya, ini imitation of Christ. Bukan di dalam pengertian ini ya, atribut ilahi yang tidak dikomunikasikan, tapi atribut ilahi yang dikomunikasikan. Atau kalau enggak kita baca langsung daripada penjelasan Petrus sendiri ya. Tapi sebelum dia memberikan penjelasan positif ya, ini pertama adalah penjelasan negatifnya terlebih dahulu ya. Apa arti atau apa lawan kata daripada mengambil bagian dalam kodrat ilahi ya? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi itu lawan katanya adalah mengambil bagian dalam hawa nafsu dunia yang membinasakan dunia. Jadi saudara melihat ya, 4A 4B itu kontras. Mereka yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi, ya, itu mereka luput
ya, atau mereka tidak berbagian dalam hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Hawa nafsu ya, sudah itu. Ini istilah penting ya, kalau di dalam bahasa Latin pakai istilah concupiscencia ya, concupiscence. Nah, ini kontras dengan partaking of divine nature. Lawan katanya apa sekali lagi, yaitu hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia itu. Lalu penjelasan positifnya apa, Penjelasan positifnya sudah baca mulai dari ayat yang kelima ya. Justru karena itu ya, karena itu yang disebut tadi ya, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu ya, iman menambahkan apa? Kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan ya, kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Ini penjelasannya. Apa artinya partaking of divine nature ya? Mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Tidak lain tidak bukan adalah ya ini daftar dari kebajikan Kristen ya. Iman ya, kebajikan itu sendiri ya. Lalu terus kemudian pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, lalu kesalehan, kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang ya. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi ini penjelasan daripada surat Petrus sendiri ya. Apa itu artinya mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Itu bukan di dalam pengertian seperti waktu manusia ingin menjadi seperti Allah yang dicatat di dalam Kejadian pasal 3 ya, bukan itu. Tapi bagaimana kehidupan yang dibangun atas janji Allah, dan inilah juga termasuk yang dijanjikan Allah. Apa kehidupan yang luput dari hawa nafsu duniawi, dan kehidupan yang dipenuhi dengan kebajikan-kebajikan Kristen atau kebajikan-kebajikan Kristiani, seperti yang dicatat di sini. Nah, kita nggak perlu mengerti ini ya, kita nggak perlu mengerti atau memahami apa ini ya, rentetan Christian virtues ini dalam pengertian yang kaku secara sekuensial gitu. Dari sini baru mungkin yang berikutnya, dari kalau sudah punya 2 baru mungkin yang ketiga, lalu kalau ketiga dapat baru bergerak kepada yang keempat. Nggak harus dibaca di dalam pengertian itu, Tapi ini merupakan satu paket ya, kita bisa mengatakan ya memang Petrus menulis ada urutannya, betul gitu ya, ada urutannya. Tapi ini bukan dimengerti secara ordo sekuensial yang sangat ketat, sehingga kita nggak mungkin sampai kepada yang paling terakhir kalau belum dapat yang sebelumnya begitu ya. Sama seperti perhaps satu perbandingan waktu kita membaca tentang buah roh yang ada di dalam Galatia ya. Itu kita dapat satu ya, kita dapat semuanya. Kita nggak mengatakan pembahasannya 9 rasa itu secara sekuensial kan ya. Kasih dulu baru dapat kasih, baru dapat sukacita, setelah sukacita baru mendapat damai sejahtera, dan terakhir baru dapat penguasaan diri. Kan kita nggak mengerti seperti itu ya. Demikian juga kita mengerti ini Christian virtues yang dibahas di sini oleh Petrus di dalam surat yang kedua ini, bukan di dalam pengertian sekuensial yang ketat seperti itu ya, tapi bagaimana di dalam kehidupan kita ya, ini adalah sesuatu yang dijanjikan di dalam Kristus. Inilah yang dimaksud juga dengan kehidupan yang saleh. Inilah juga yang dimaksud dengan pengenalan akan Allah, pengenalan akan Yesus. Apa ya ini sangat konkret ya, yaitu waktu di dalam kehidupan kita ini dipenuhi oleh iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan semua orang. Saudara, kalau kita bertumbuh, ya, kita akan bertumbuh di dalam Christian virtues ini. Sekali lagi, ini tradisi Petrin ini mungkin memang kurang dapat penekanan ya, khususnya di dalam teologi reform gitu ya, karena teologi reform sangat menekankan ini ya, Pauline teologi gitu. Tapi kita waktu belajar firman Tuhan, waktu belajar kitab suci, kita harus dipenuhi oleh kelimpahan firman Tuhan, dan bukan hanya oleh surat-surat Paulus saja kan ya. Di dalam hal ini memperkaya gitu. Maksud saya begini di dalam tradisi bukan cuma reform sih, Lutheran juga gitu ya, di dalam tradisi Protestan ya khususnya, itu sangat kritis bahkan skeptis ya, terhadap pembicaraan tentang
virtue. Ya, saudara perhatikan ya. Waktu bicara tentang virtue, kebajikan, itu biasanya tradisi Protestan itu cenderung melihat sebagai sesuatu yang negatif ya, skeptis ya. Ini ya nyambung lah saya dengan ini, compatible dengan apa total depravity dan sebagainya. Maksudnya arahnya ke sana. Gini saya, ada tempatnya tentu saja untuk menjadi kritis dalam pengertian mengingatkan ya, kamu jangan jadi sombong, kamu pikir kamu virtuous, kamu pikir kamu bajik, kamu pikir kamu saleh, itu justru nanti menjadi dosa kesombongan yang bisa menghalangi kita untuk sungguh-sungguh bertumbuh di dalam Kristus. Lebih baik kita dengan rendah hati mengakui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa, ya. Dan dengan demikian kita terus-menerus bergantung kepada anugerah Tuhan, ya, belas kasihan Tuhan, ya, penopangan Tuhan dan sebagainya. Nah ini spiritualitas reform biasanya bergerak ke arah sana. Ya. Tapi tentu saja bukan berarti ini ya apa itu virtue itu bukan berarti karena kita berpikir karena dari perspektif teologi anugerah, lalu bukan berarti terus kemudian ini ya Pak Christian virtues atau kebajikan Kristen ini menjadi sesuatu yang sama sekali nggak mungkin ada pada kita ya. Kalau itu menjadi sama sekali yang nggak mungkin ada pada kita ya, Petrus nggak akan menulis ini ya Pak ayat-ayat ini pasti gitu. Nah memang saya di dalam tradisi reform saya ini kalau saya boleh ini kita bergerak antara pembahasan biblical teologi dan historical atau sistematik teologi ya supaya kita bisa mengerti apa ini ya perbedaan penekanannya gitu. Di dalam tradisi reform saya kita biasa nggak membicarakan virtue itu sebagai sesuatu yang di-acquire ya saudara, yang di-obtain ya, yang diperoleh ya. Itu orang reform, teologi reform ya, itu sangat-sangat kritis ya dengan istilah seperti ini ya. Karena waktu kita bicara tentang memperoleh, mendapatkan acquiring virtues itu nanti disalah mengerti sebagai seolah-olah ini adalah kekuatan kita sendiri gitu ya. Padahal kita ini nggak mampu dan kita perlu bergantung kepada anugerah Tuhan sepenuhnya. Tetapi saya mengusulkan sebetulnya di dalam spiritualitas reform kita bisa tetap memberikan tempat untuk ini ya Pak. Christian virtues ini yaitu tetap dengan menempatkan ini bukan tanpa perspektif teologi anugerah. Jangan lupa Petrus tadi di atas di dalam ayat keempat dia bicara tentang janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Janji-janji ya berarti ini sesuatu yang diberikan oleh Allah, bukan sesuatu yang kita acquire. Ini bukan sesuatu yang kita obtain dengan kekuatan kita sendiri, tapi ini yang kita peroleh ya, kalau mau tetap pakai istilah peroleh dari anugerah Tuhan ya, kasih karunia Tuhan. Jadi gak ada persoalan ya waktu kita membicarakan tentang pentingnya Christian virtues di sini ya. Ya harap saya kita nggak menjadi ini ya orang Kristen yang terus kemudian jadi one sided, berat sebelah karena kita total depravity terus jadi seperti kayak nggak ada tempat membicarakan tentang virtues, tentang apa kebajikan sama sekali karena menurut kita itu nanti membuat kita sombong dan sebagainya. Ya buktinya Petrus membicarakan tentang ini, tapi Petrus juga jelas dia bukan di dalam pengertian ini ya Pak saya spirit Pelagian gitu misalnya, nggak cocok saya baca Petrus dari perspektif Pelagian itu kapan lagi gitu ya. Ini again kita membahas hari ini bergerak dari antara perspektif historical dan biblical ya. Tapi ini nggak perlu dibaca di dalam satu ketakutan ini spirit Pelagian gitu ya dalam waktu membicarakan tentang virtue, bukan karena apa saya? Karena Petrus membicarakan ini di dalam perspektif janji kok, perspektif janji Tuhan. Ya. Janji itu berarti sesuatu yang diberikan oleh Tuhan, bukan sesuatu yang kita acquire. Bukan sesuatu yang kita peroleh dengan kekuatan kita sendiri, ya itu bukan janji namanya. Nah, saudara kalau membaca misalnya di dalam tulisan Paulus misalnya di dalam surat Galatia yang kita sudah pernah bahas di situ istilah janji ya, Abraham janji ya kan dikontraskan dengan works of the law ya, ergonomu. Itu kontras dengan janji Allah. Maksudnya apa sih? Works of the law, ergonomu itu ya dari kita, gitu ya, dari kita. Sementara janji itu Allah yang memberikannya kepada kita. Dan di sini sebetulnya Petrus juga pakai istilah janji. Waktu dia membicarakan tentang virtues, waktu dia membicarakan tentang kebajikan Kristen, dia membaca ini dari perspektif janji yang diberikan oleh Allah. Ya. Nah, so saya beberapa tahun lalu actually ya, ini saya menulis buku Human Being Human ya itu. Diterbitkan oleh Peter Lang. Nah, di situ saya coba ini ya, saya argue secara antropologi, maksudnya theological, anthropological,
yaitu apa sih yang disebut dengan being human itu apa gitu. Kalau tesis saya di situ saya tulis, yaitu tidak lain tidak bukan adalah being virtuous ya. Being human itu adalah waktu kita ya mendapatkan kebajikan-kebajikan dari anugerah Allah. Nah itu kita menjadi manusiawi ya. Orang menjadi nggak manusiawi, menjadi inhuman, dia nggak manusiawi waktu dia kehilangan kebajikan-kebajikan. Ya itu yang membuat manusia itu jadi tidak lagi manusiawi. Jadi apa itu manusia di sini ya? Manusia yaitu kita mengaitkan di sini ya kalau dari perspektif surat Petrus ya ini orang yang mempunyai Christian virtues ini oleh karena anugerah Tuhan. Inilah kesalehan yang sejati, kesalehan yang sesungguhnya. Ya, saudara perhatikan ya penekanan ini ya. Ini ada kaitan dengan karakter Kristen, ini ada kaitan dengan spiritual formation, dan ini nggak bisa digantikan hanya dengan aktivitas-aktivitas gerejawi gitu ya, pelayanan-pelayanan yang bisa terlihat secara fenomenal, bahkan hasil-hasil ya, yang bisa disebut angkanya dan sebagainya. Tapi Petrus di sini sudah perhatikan penekanannya itu ada pada karakter Kristen dengan dia mengedepankan pentingnya Christian virtues ini ya. Saudara jangan distracted ya. Ini sesuatu yang kita nggak bisa kompensasi dengan yang lain. Saya lanjutkan ayat 8, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Nah ini again saling saling relate ya satu dengan yang lain, dan mungkin kita juga nggak perlu tanya kali ya sebetulnya yang mana dulu gitu, pengenalan dulu baru virtues atau virtues dulu baru pengenalan. Itu sesuatu yang mungkin kita nggak perlu untuk berpikir secara either or, karena dua-duanya saling mempengaruhi. Sebagaimana Christian virtues ini pasti juga diberikan Tuhan melalui pengenalan akan Dia ya, bukan tanpa pengenalan akan Dia pasti. Tapi di sisi yang lain kita membaca tuh ayat ke-8 ini ya, kalau Christian virtues ini ada pada kita dengan berlimpah-limpah, kita akan dibuat berhasil di dalam pengenalan akan Yesus Kristus. Ya, saudara perhatikan ya. Pengenalan akan Kristus ya membawa kita pada Christian virtues. Christian virtues ini membawa kita pada pengenalan akan Kristus. Ya, ini saling menguatkan satu dengan yang lain ya. Lawan katanya, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik. Ya, saudara perhatikan ya. Ini yang tidak memiliki Christian virtues itu tadi ya, 8 yang disebut oleh Petrus tadi. Dia akan menjadi buta dan picik. Dia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saya tertarik dengan ini ya, dengan kalimat setelah karena ini ya. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, sudah perhatikan lagi ya. Ini jelas bahwa Petrus waktu dia membicarakan tentang Christian virtues, dia bukan sedang meninggalkan teologi anugerah. Karena apa sih? Karena di sini ayat 9 dia mengatakan dia dosa-dosanya itu sudah dihapuskan. Jelas ini bicara tentang pengampunan dosa, bicara tentang janji Tuhan, bicara tentang anugerah Tuhan kan, bicara tentang belas kasihan Tuhan. Kalau kita bicara tentang pengampunan dosa, sudah jelas ini bukan bicara tentang kebolehan kita, kehebatan kita, ya bicara tentang apa yang kita acquire, nggak nyambung kan, saya pastikan ya. Pengampunan dosa itu kita dihapuskan dosa. Nah ini kita bicara tentang pasif ya. Dosa kita dihapuskan. Siapa yang menghapuskan? Yang menghapuskan adalah Allah ya. Kristus yang menghapuskan dosa-dosa kita. Justru karena kita mengenal anugerah ini, ya, maka kita bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan Kristen. Jadi sekali lagi saya, tidak lain tidak bukan kebajikan-kebajikan Kristen itu adalah tanda, ya, tanda. Ini adalah tanda yang sejati dari orang yang dosa-dosanya itu diampuni. Kalau saudara dan saya mengaku dosa-dosa kita diampuni, kita akan bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan Kristen. Kita bukan diampuni dosanya karena kita bertumbuh di dalam kebajikan Kristen, bukan itu ya, sekali lagi ya. Kita diampuni dosa itu semata-mata karena kebaikan Kristus, kebenaran Kristus, belas kasihan Kristus. Semuanya itu di dalam Kristus, oleh Kristus. Tetapi orang yang sungguh-sungguh dosanya itu dihapuskan, diampuni. Dia tidak berhenti bertumbuh ya di dalam
kebajikan-kebajikan Kristen yang tadi Petrus mengatakan nih di dalam ayat-ayat sebelumnya. Bahkan ya, ini menarik ya, saudara. Ini Petrus pakai istilah yang dinamis, bukan pakai istilah yang statis gitu. Begini, ada banyak konsep yang sebetulnya kalau kita baca ya dari Petrine Theology ini, kita merasa seperti kayak apa ya, ini bukan jargon atau bukan vocabulary, bahkan mungkin juga bukan konsep yang seringkali kita dapati di dalam teologi reformatoris gitu ya. Tapi kita percaya ini adalah pengayaan saya di dalam hal ini ya. Waktu kita belajar biblical teologi, kita mesti bisa apa ya ini ya, memperkaya tradisi teologi kita sendiri gitu ya. Kalau ada yang misalnya, kok ini nggak pernah dibicarakan ya di dalam tradisi teologi kita gitu ya, tradisi teologi saya, ya nggak apa-apa juga, saya biarlah tradisi teologi kita yang diperkaya gitu, bukan kita yang lalu menjadikan ayat-ayat di dalam firman Tuhan ini jadi cocok dengan tradisi teologi kita. Kalau kayak gini tradisi jadi di atasnya kitab suci dong berarti saya. Ini menyangkali komitmen ini dong, komitmen reformatoris berarti kan ya. Kalau kita mengatakan kitab suci itu di atas tradisi, maka ya biarlah kitab suci itu memperkaya termasuk tradisi teologi kita. Kalaupun di dalam tradisi teologi kita ya bagian seperti ini, seperti kayak kurang dibahas, tapi ternyata ada pasal seperti ini di dalam biblical theology. Pasal apa lagi saya tadi kita bilang itu ya, Christian virtues. Nah sekarang sudah perhatikan di dalam ayat yang ke-10 ya, di situ dikatakan, karena itu ya saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Pilihanmu makin teguh. Nah ini kita jarang kan ya, saya membicarakan seperti ini ya. Kita biasa bicara tentang pilihan, ya pilihan nggak berubah. Itu kan sudah dilakukan Tuhan di dalam kekekalan. Again, Pauline theology gitu ya. Memilih kita ya sebelum dunia dijadikan. Nggak ada perubahan gitu ya. Itu sudah pasti akan terjadi seperti itu ya. Kedaulatan Tuhan itu sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang berubah-ubah seperti kayak kehendak manusia. Ini jelas sekali sudah di dalam Pauline theology. Tapi Petrus di sini justru mengambil aspek dinamis, ya. Aspek dinamis ya. Ini sesuatu yang kita hayati secara subjektif ya di dalam hal ini ya. Personal gitu. Menjadikan pilihan kita itu makin teguh ya. Ini bukan dari sisi Tuhan deh saya maksudnya, dari sisi kita. Dari sisi Tuhan ya pasti nggak ada perubahan ya, nggak mungkin ada perubahan. Tetapi dari sisi saudara dan saya, nah ini kita perlu ya menghayati kalimat-kalimat seperti ini. Nah, kita nggak perlu mengoreksi Petrus di dalam misalnya mengatakan pilihan kok makin teguh. Ya nggak ada lah, pilihan yaitu pilihan, nggak ada menjadi makin teguh. Pilihan yaitu sudah kalau dipilih ya sudah dipilih, nggak dipilih ya nggak dipilih. Nggak ada namanya pilihan makin dipilih makin teguh. Ya nggak ada lah itu gitu misalnya ya. Tapi kita jadi kayak seperti mengoreksi kitab suci berdasarkan tradisi teologi kita dong berarti. Kalau kita sekali lagi saya mengikuti spirit reformatoris ya, kita justru bagaimana memperkaya tradisi teologi kita yang juga nggak sempurna itu ya. Alkitab itu yang sempurna, saudara. Biarkan yang sempurna itu memperkaya yang kurang sempurna di dalam hal ini. Nah, saudara perhatikan ya, kalimat ini adalah kalimat yang indah. Justru waktu kita menghayati doktrin pilihan ya sekalipun, itu kita diberikan tempat untuk menghayati ini dari perspektif manusia. Dan dari perspektif manusia, itu panggilan dan pilihan kita itu makin teguh. Kapan saya? Waktu kita berusaha sungguh-sungguh. Berusaha sungguh-sungguh apa? Yaitu tadi loh, mengingat bahwa dosa kita itu diampuni, sudah diampuni, dihapuskan. Dan karena itu terus kemudian kita bertumbuh di dalam Christian virtues tadi. Orang yang bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan Kristen, itu menjadikan pilihannya itu makin teguh. Ya. Dia semakin ada keyakinan bahwa dia itu sungguh-sungguh dipanggil Tuhan dan dia dipilih oleh Tuhan. Nah, Petrus memberikan tempat ya saya untuk menghayati doktrin pilihan itu dari perspektif subjektif seperti ini. Jadi saya percaya saya kita pasti membutuhkan Pauline theology, sudah pasti kita membutuhkan Pauline theology. Tapi kita percaya juga kita membutuhkan Petrine theology. Dan kalaupun ini seperti ada voice yang berbeda dengan yang biasa ditekankan di dalam Pauline theology, kita nggak perlu gusar. Kita juga nggak perlu menjadikan Petrine theology menjadi Pauline, nggak ada gunanya seperti itu. Nanti kita malah kehilangan kekayaan kitab suci lagi ya. Tapi biarlah ya ini berbicara dari dirinya sendiri gitu. Again, kalau ini bukan sesuatu yang biasa kita bicarakan dalam tradisi teologi kita,
Ya biarlah tradisi teologi kita diperkaya dengan pasal-pasal seperti ini, aspek-aspek seperti ini. Ternyata kita bisa menghayati doktrin pilihan itu secara subjektif ya, kalau menurut Petrine teologi, menjadikan pilihan kita itu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, saya lanjutkan ayat 10 ya, kamu tidak akan pernah tersandung. Nah ini sangat pastoral theological kan sudah ya, pastoral theological. Maksudnya apa sih? The fact bahwa kita seringkali di dalam kehidupan ini ya, seringkali tersandung oleh apa sih tingkah lakunya orang Kristen yang lain, atau pendeta gitu ya, atau pemimpin gereja, atau ya bahkan tersandung dengan orang-orang Kristen lah pada umumnya gitu misalnya. Kenapa ya orang menjadi tersandung? Kalau menurut Petrus ya, karena dia lupa bahwa dosa-dosanya itu dihapuskan, dan karena dia lupa dosa-dosanya dihapuskan, maka dia berhenti bertumbuh di dalam apa sih? Di dalam kebajikan-kebajikan Kristen itu. Orang yang bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan Kristen yang dikatakan di dalam ayat tadi gitu ya, ini 8 ini ya, ini kesalehan, pengenalan akan Allah ya ini pada dasarnya. Dia gak akan tersandung katanya Petrus ini. Jadi sekali lagi kalau kita tersandung, ini kecewa, tersandung, kecewa, terluka dan sebagainya gitu. Itu apa sih karena kita terlalu idealis atau karena kita apa sih gak realistis atau apa sih karena memang orang lain dasarnya terlalu jahat sampai kita tersandung atau apa ya. Kalau menurut Petrus sekali lagi ya, kalau kita bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan Kristen, dia mengatakan kita tidak akan pernah tersandung. Kita tidak akan pernah tersandung. Orang yang tersandung itu tersandung terus-menerus. Ini tersandung di gereja, itu tersandung. Gereja lain pergi ke gereja, tersandung lagi. Ini orang anak-anak gitu, yang nggak bertumbuh kehidupannya. Terus-menerus tersandung dari orang lain. Dia nggak punya kedewasaan untuk melihat bahwa dia sendiri juga sebetulnya menjadi sandungan bagi orang lain. Oh, tapi itu dia nggak peduli. Gitu. Dia pedulinya adalah bagaimana dia tersandung terhadap orang lain. Apakah dia menyandung orang lain, bagi dia non-issue. Gitu. Sebetulnya sangat asimetris ya kehidupan orang kanak-kanak ini. Maka kalau kita bertumbuh ini kita bukan saja kita tidak akan tersandung ya, tapi kita akan lebih berhati-hati supaya kita tidak menjadi batu sandungan bagi sesama kita, saudara seiman khususnya. Maka saudara melihat di sini ya, bagaimana menghayati doktrin pilihan ini secara subjektif ya. Pilihan makin teguh ya, ini sangat ada kaitannya dengan kebutuhan pastoral, yaitu kehidupan yang nggak akan tersandung ya. Siapa yang nggak perlu kehidupan seperti ini? Kita waktu tersandung kita jadi discourage kan ya, kita menjadi sulit ya, berat jadi di dalam pengikutan kita ya. Pertumbuhan kita juga akan terhambat juga karena kita tersandung gitu. Tapi kita tidak akan tersandung kapan again, waktu kita bertumbuh di dalam Christian virtues itu tadi. 11, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Petrus kemudian mengarahkannya kepada eskatologi di sini. Jadi bicara doktrin pilihan, ya, pastoral theological. Nah sekarang eskatologi. Karena itu harus nanti saya bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahui dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Paradoks ya, tadi bicara pilihanmu makin teguh, tapi di sini terus kemudian Petrus mengatakan ini ya, sekalipun kamu telah mengetahui dan telah teguh ya. Saudara, kalau kita logika berpikirnya itu either or gitu ya, bukan di dalam pengertian apa ini ya, pluralistic voices seperti yang biasa dinyatakan di dalam apa ini namanya, di dalam biblical theology. Kita akan kesulitan sendiri, kita anggap ini firman Tuhan kok seperti kayak banyak kontradiksinya. Kalau dikatakan di sini telah teguh, ya yang tadi itu menjadi makin teguh, ya itu apa maksudnya? Orang yang telah teguh ya nggak makin teguh, yang makin teguh ya berarti dia belum teguh gitu ya. Akhirnya kita ribet sendiri dengan logika kita yang sombong gitu ya, dengan logika kita yang sok kritis. Mari kita belajar firman Tuhan dengan rendah hati ya. Kadang-kadang bisa ada kayak semacam apparent tension seperti ini ya. Indeed ini memang tension. Tapi ini bukan contradictive tension, ini perhaps dialectic creative tension ya. Ini termasuk
salah satu bagian yang memang kita biasa jumpai di dalam kitab suci. Nah, orang yang nggak rendah hati akan langsung menuduh. Ini gimana sih? Tadi katanya ada makin, tapi di sini dibilang dia sudah teguh. Sudah teguh, makin teguh, tapi sudah teguh, tapi bisa makin teguh. Orang yang makin teguh ya sebetulnya belum teguh, karena itu bisa menjadi makin teguh. Tapi kalau telah teguh di sini, kenapa tadi dibilang makin teguh, dan supaya akhirnya ribet sendiri kan, saya ribet sendiri. Gak ada gunanya saya membaca kitab suci seperti ini. Lebih baik kita menerima tension ini secara dialektis ya, secara apa ini, kreatif ya. Masing-masing ini ada tempatnya. Dan ini ada penghiburan saya. Kayak ke-12 di sini ya. Waktu Petrus mengatakan, aku senantiasa bermaksud mengikatkan kamu akan semuanya itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Maksudnya apa saya? Maksudnya ini pendekatan pastoral. Petrus itu mempercayai mereka. Dia bukan pikiran negatif. Saya coba ganti ya. Seandainya misalnya gini. Ini misalnya, nanti saudara bisa lebih memahami. Karena itu, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu. Karena apa? Karena kamu itu memang dasarnya suka lupa. Gitu. Karena kamu itu nggak becus teologinya, misalnya begitu kan ya. Nyambung juga kan sebenarnya. Sekali lagi ya, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu. Hai para pelupa, gitu misalnya. Tapi Petrus nggak bicara itu loh saya. Petrus nggak apa ya, nggak mempermalukan jemaatnya gitu ya, nggak mempermalukan jemaat yang dituju di dalam suratnya ini, tidak gitu. Dia mengatakan, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Spiritnya berbeda ya, saya. Dan ini juga bukan munafik ya, dia bilang kalimat ini ya. Maksudnya dia rhetorically correct gitu ya. Bilang aja mereka telah teguh, sebetulnya si Petrus tahu kalau mereka nggak teguh sama sekali. Nah kalau gitu itu namanya bohong, saya bukan. Petrus nggak sedang berbohong di sini ya. Tapi dia betul-betul ini ya, encouraging gitu. Dia ada kepercayaan. Nah ini penting sekali ya, saya. Waktu kita melakukan penggembalaan di gereja dan sebagainya, saudara mendapati kesalahan, kekurangan ya. Saudara bisa mendekatinya itu dengan kepercayaan dan cinta kasih seperti Petrus di sini ya. Again, Petrus nggak bilang, aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu, senantiasa, selalu mengingatkan kamu. Karena kamu bolak-balik lupa terus, dikasih tahu lupa lagi. Makanya aku senantiasa bermaksud mengingatkan. Bukan itu saya, Petrus nggak bicara itu hamba Tuhan yang nggak sabar namanya. Hamba Tuhan pemarah, itu adalah hamba Tuhan yang kurang ada ketekunan, kurang ada compassion, kurang ada belas kasihan dan sebagainya. Tapi saudara perhatikan dalam ayat ke-12 di sini ya. Dia senantiasa bermaksud mengingatkan jemaatnya, sekalipun ya jemaat yang dilayani telah mengetahui ini dan telah teguh di dalam kebenaran yang telah mereka terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, very personal ya. Petrus sadar bahwa dia nggak lama lagi, dia berada di dalam dunia ini. Sebagaimana yang telah kuberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Ya, ada nuansa sentimental di sini ya, tapi ini bukan sentimental cengeng. Dan ini sudah jelas sentimental bukan demi Petrus sendiri ya. Saya nggak tahu saudara itu di dalam bahasa Jawa itu orang istilah ada istilah nelongso ya. Itu agak susah diterjemahin ya. Orang di Jawa pakai istilah nelongso. Maksudnya nelongso dalam ini orang sudah mau mati terus dia jadi nelongso sendiri ya. Jadi kasihan sendiri nanti kalau saya sudah nggak ada lagi, akhirnya dia nangis sendiri gitu ya. Dia nangis kan, dia nangisin siapa? Dia nangisin dirinya sendiri akan mati. Nah itu namanya nelongso. Saya kalau orang Jawa bilang itu namanya nelongso. Ini orang yang jadi self pity gitu ya. Ini Petrus bukan saya. Petrus bukan menjadi sentimental karena dirinya sendiri. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan kemah tubuh. Bukan itu saya, bukan itu. Petrus nggak sedang main drama Korea lah di sini ya, bukan gitu. Bukan itu. Tapi ini dikatakan ya, despite ada certain, let's say, sentimentalisme ya, katakanlah ada. Tapi ini demi mereka, bukan demi Petrus. Petrus nggak sedang mengasihani diri sendiri ngalup ya, again pakai bahasa Jawa. Saya nggak ketemu bahasa Indonesianya apa gitu ya. Jadi mulai self-centered, kasihan sendiri kepada dirinya. Bukan itu. Tapi ini dikatakannya demi mereka ya.
kalaupun ada certain sentimentalisme, ini juga demi mereka, demi jemaat yang dilayani. Ya, orang yang bertumbuh di dalam kebajikan Kristen, dia nggak peka terhadap perasaannya sendiri. Gitu. Dia perasaannya itu peka terhadap yang dilayani. Saudara perhatikan ya, orang yang bertumbuh di dalam kebajikan-kebajikan Kristen, dia bukan peka terhadap dirinya sendiri, perasaannya, gitu, tapi dia peka terhadap yang dia layani. Lalu kita masuk ke dalam perikop berikutnya, sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Nah, ini menunjuk kepada peristiwa transfigurasi itu ya, yang dicatat dalam kitab Injil. Nah, ini berarti pembicaraan ya, di sini Petrus sebetulnya sedang apa sih? Ini adalah kesaksian yang otoritatif ya, otoritatif. 19, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Saudara perhatikan deh, ini ada apa ini penafsir yang maksudnya mereka di dalam apa ini early scholarship dari surat Petrus yang kedua ini ya. Lalu mereka berpendapat ini pandangan klasik, tapi sekarang ya sudah mulai pudar lah ini apa. Gambaran ini ya, dianggap seperti kayak apa ini surat 2 Petrus ini semacam apa ini ya, istilah yang dipakai ini adalah very clear ya, atau ini adalah the clearest witness of early Catholicism katanya ya. Maksudnya apa saya? Ini mau mengukuhkan tradisi gitu sebetulnya, tradisi yang ditulis oleh orang yang bukan Petrus gitu ya, di dalam pandangan ini. Terus kemudian dia mau menekankan ini loh tradisinya. Saya berada di dalam tradisi Petrus. Jadi ini adalah orang yang setelah Petrus lalu mengatasnamakan Petrus dan dia mau meneguhkan tradisi gitu ya. Tradisi yang diwarisi dari Petrus melalui surat yang ditulisnya ini gitu. Nah, ini menarik saya pandangan seperti ini sudah bisa membaca di dalam pandangan ini misalnya apa ini Caseman ya misalnya. Caseman mengatakan seperti ini. Pak again scholarship ini sudah di dalam recent scholarship sudah ditinggalkan pandangan seperti ini. Kita anyway nggak baca seperti itu saya, tapi yang kita baca itu saudara perhatikan ya. Ini juga anyway ayat ini nggak cocok saya kalau kita tafsir di dalam pengertian early Catholicism, di dalam pengertian pengukuhan tradisi gitu ya oleh orang-orang selanjutnya. Karena apa? Karena saudara baca di sini waktu dikatakan kitab suci itu tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri ya. Tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Lalu kalau nggak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri apa? Saudara nggak mendapati ayat 20 yang mengatakan nggak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, tetapi ya harus ditafsirkan menurut kehendak gereja gitu misalnya. Nggak ada soalnya, ayat itu nggak ada. Ayat ini nggak bicara tentang gereja. Ayat ini juga nggak bicara tentang konsili soalnya. Nggak boleh ditafsir menurut kehendak sendiri, tapi mesti ditafsir menurut Seven Ecumenical Councils gitu misalnya. Nggak ada. Ini nggak bicara tentang konsili, nggak bicara tentang pengaturannya gereja, ya, nggak bicara tentang otoritas gereja. Tapi saudara dengan jelas membaca ayat ke-21 ya. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Lalu terus kemudian kontrasnya apa saya? Tetapi oleh dorongan Roh Kudus. Dorongan Roh Kudus. Jadi lawan kata menafsir menurut kehendak sendiri itu bukan menafsir menurut kehendak gereja atau otoritas tradisi gereja, bukan tetapi kontras saya sudah perhatikan ayat ke-21 ya. Tetapi oleh dorongan Roh Kudus ya, dorongan Roh Kudus. Orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, memang ini bicara tentang komunal, itu betul ya. Orang-orang ini berarti bicara tentang plural ya. Ini bukan penafsiran seorang diri ya, tapi orang-orang yang digerakkan atau didorong oleh Roh Kudus ya.
Jadi betul kok di sini dikatakan ada penekanan komunal ya daripada penekanan kehendak sendiri ya, itu betul di situ dikatakan. Tetapi yang lebih ditekankan dalam ayat ke-21 ini adalah dorongan Roh Kudus ya. Dorongan Roh Kudus. Nah, mungkin di sini saya orang bisa mengatakan ya, tapi ini theologically problematis ya. Maksudnya begini loh saya. Ya semua orang bisa klaim masing-masing bicara ini Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Akhirnya standar objektifnya apa dong? Misalnya seseorang mengatakan, saya nggak menafsir bagian ini menurut kehendak saya sendiri loh. Ini bukan kehendak saya loh. Ini adalah dorongan Roh Kudus, gitu ya. Terus kemudian dia tafsir itu. Ya, dia sudah bilang dorongan Roh Kudus. Jadi bagaimana? Berarti nggak boleh ada yang melawan lagi. Karena dia sudah klaim ini dorongan Roh Kudus, gitu misalnya ya. Nah tentu saja tidak. Ini bukan untuk dipermainkan seperti ini ya. Karena Roh Kudus yang asli itu nggak bisa ditipu seperti ini ya. Kita nggak bisa melakukan pemfitnaan seperti ini. Kita bilang ini adalah Roh Kudus, tapi ternyata bukan Roh Kudus, ya kita akan dihakimi oleh Tuhan. Lalu bagaimana ini ya Pak, kalimat ini? Tetapi oleh Roh Kudus itu maksudnya apa di sini? Ini ini satu iman yang sederhana ya. Roh Kudus itu kalau dia benar-benar ada dan dia itu maha kuasa, dia sanggup ya untuk membawa saudara dan saya untuk mengerti kehendak ilahi, penafsiran atau nubuat yang berasal darinya dan bukan dari kita. Maksudnya begini saya, gini saya, kesulitannya seperti tadi kita bilang ya, kita bisa jatuh kepada agnostisisme ya di dalam pengertian waktu kita bicara tentang pneumatologi Roh Kudus. Ya, semua orang bicara dia Roh Kudus, ini juga bilang Roh Kudus, yang itu bilang Roh Kudus. Semua bilang masing-masing Roh Kudus. Yang mana yang Roh Kudus begitu kan ya? Akhirnya kita susah kayak gini ya. Yang benar yaitu kita memang mesti skeptis terhadap semua pembicaraan orang bilang Roh Kudus, Roh Kudus. Sudahlah kayaknya semuanya salah gitu misalnya. Kita akhirnya jatuh kepada agnostisisme gitu ya. Agnostisisme, pneumatological agnostisism ini. Ya itu bukan solusinya, saya bukan gitu. Solusi kita sebenarnya sederhana, yaitu kalau Roh Kudus itu betul-betul ada dan indit kita percaya memang dia betul-betul ada dan dia maha kuasa dan indit kita percaya memang dia maha kuasa, maka dia sanggup ya untuk memimpin orang-orang pilihannya itu untuk masuk ke dalam penafsiran yang berasal daripadanya dan bukan dari kehendak kita sendiri. Kalau salah bagaimana saya? Kalau salah, Roh Kudus itu sanggup untuk mengoreksi kita. Jadi iman kita ini adalah iman kepada Allah sendiri. Kita bukan beriman kepada presisi penafsiran kita, presisi penafsiran kok diimani, objek iman itu selalu Allah, gitu, nggak pernah kesalahan kita, nggak pernah kehebatan kita, presisi teologis kita, ya atau yang lain-lain. Objek iman itu selalu adalah Allah sendiri. Maka kalau kita kalau kita mau keluar daripada skeptisisme, agnostisisme tadi ya, ketakutan semua orang juga ngaku Roh Kudus, semua gereja bilang penafsirannya dari Roh Kudus gitu misalnya. Lalu bagaimana? Kita percaya dengan iman yang sederhana bahwa Roh Kudus yang asli, yang sesungguhnya itu sanggup untuk membawa kita kepada penafsiran yang benar. Ya, kalau kita nggak percaya ini, kita akan jatuh kepada ya relativisme lah, pasti gitu. Kita akan jatuh kepada relativisme dalam pengertian apa? Ya itu kan menurut lu. Enggak lo, ini dari Roh Kudus. Ya menurut lu itu dari Roh Kudus gitu kan ya. Tapi still itu menurut lu gitu kan ya. Tapi yang saya bilang sendiri juga menurut gua juga sih sebetulnya gitu kan ya, menurut gua. Jadi semuanya itu ya bias pribadi gitu ya, ini bias subjektif. Nggak menarik ini ya Pak, teologi yang merayakan hal seperti ini. Ya of course kita bukan mau jatuh kepada absolutisme dengan mengabsolutkan penafsiran kita sendiri, bukan deh Tapi kita harus ya di dalam hal ini memutlakan kesanggupan Roh Kudus ya. Sekali lagi ya ada beda, saya memutlakan penafsiran saya pribadi ya dengan saya memutlakan kesanggupan Roh Kudus untuk menafsir dan memberitahukannya kepada kita. Itu dua hal yang berbeda. Yang salah itu adalah memutlakan pendapat pribadi, memutlakan teologi pribadi, memutlakan tafsiran pribadi. Nah, ini bermasalah tentu saja gitu. Tapi kalau kita percaya mutlak bahwa Roh Kudus itu sanggup dan maha kuasa untuk menyatakan kehendaknya, nah itu bukan sesuatu yang salah. Kita percaya mutlak seperti itu bukan sesuatu yang salah. Kalau kita nggak ada ini, malah kita akan jatuh kepada ya relativisme.
Ya, ini adalah pasal 1, yang tadi kita mengatakan mungkin arguably adalah pasal yang let's say paling penting ya. Lalu kalau kita membaca di dalam pasal berikutnya, pasal 2 ya, pasal 3 ya, ada beberapa hal yang juga kita bisa highlights ya, beberapa gitu. Misalnya yang penting di situ adalah ada ini ya, ditematisasi ya, tentang kedatangan kembali Kristus ya, kedatangan kembali Kristus. Nah, ini sedikit mirip seperti kayak di dalam Injil Lukas ya. Jadi Injil Lukas itu kan mengoreksi ya pandangan pandangan tentang eskatologi yang keliru ya, itu Yesus segera datang, dimengerti istilah segera itu ya berarti segera itu ya mungkin 1-2 minggu lagi lah, atau mungkin 1 bulan 3 bulan paling telat pokoknya tahun ini gitu misalnya, itu namanya segera gitu ya. Tapi ternyata kok setelah puluhan tahun tetap nggak datang-datang dan sebagainya, ini apa-apaan, jangan-jangan lu buatannya keliru dan sebagainya. Nah, saudara tahu kita sudah pernah bahas Injil Lukas kan melakukan koreksi terhadap ini kan ya, konsep eskatologi yang keliru ya, konsep immediate return of Christ itu dikoreksi oleh Injil Lukas. Nah, demikian juga saudara membaca di sini Petrus juga punya alasan ya, waktu saudara mengatakan di situ ya kok Tuhan itu seperti kayak tidak datang-datang ya, ini nubuat palsu atau bagaimana? Nah, saudara membaca ini di dalam pasal yang ketiga ya, bukan dalam pasal yang kedua ya, pasal yang ketiga. Saudara kalau membaca di dalam ayat ke-9, saudara di situ mendapati alasannya Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya. Kedatangan pun itu juga adalah janji Tuhan, dan Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, sekian orang lagi dunia modern mengatakan ini bohong lah ini ya. Pengharapan eskatologi kayak begini ini sebenarnya bohong lah, nggak ada lah itu kedatangan lagi. Itu cuma rekonstruksi daripada atau imajinasi daripada orang-orang percaya di dalam ini abad-abad pertama gitu misalnya ya. Ada juga orang-orang yang mengatakan seperti itu. Tapi di sini dikatakan Tuhan sebetulnya tidak lalai. Tetapi terus kemudian kalau dia tidak lalai lalu apa? Nah, sudah perhatikan alasannya menurut 2 Petrus, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah, saudara, di dalam bagian ini ya, kita maksudnya Petrus nggak membicarakan tentang sudah ada yang dipilih, ada yang nggak dipilih, itu bukan teologi yang ditekankan di dalam bagian ini ya, tapi yang di sini ditekankan ini adalah free offer of the gospel ya. Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat, dan dia ya memberikan kesempatan. Dia tidak segera datang kembali. Itu maksudnya adalah penantian dari sisi Tuhan supaya orang itu bertobat. Sekali lagi saya, alasannya itu adalah kesabaran Tuhan ya, kesabaran Tuhan. Itu long temper atau makrothumia ya, di dalam bahasa terjemahan Inggris kalau secara literal ya, kita bisa menerima long temper, bukan short temper ya, tapi long temper atau long suffering ya, di dalam terjemahan yang lain. Sabar ya, Tuhan itu sabar ya, maksudnya dia itu enggak segera meledak gitu ya, dia itu panjang sabar ya, berlimpah kasih setianya. Nah, ini alasannya, jadi ini bukan kelalaian Tuhan ya, apalagi terus kemudian kalau masuk kepada kayaknya bohong lah ini, janji kedatangan Tuhan ini kayaknya bisa-bisanya orang Kristen. Itu pengharapan orang Kristen yang dianiaya karena terlalu nggak tahan dianiaya, lalu mereka mimpi-mimpi sorga, ya, mimpi-mimpi mengharapkan Tuhan datang, padahal itu sebetulnya imajinasi mereka sendiri. Tuhan nggak pernah janji itu. Orang-orang liberal mengatakan kalimat seperti itu gitu misalnya ya. Tetapi di sini ya silakan kalau saudara mau percaya seperti itu, tapi ini teori yang bahaya sekali ya. Kalau saudara mendapati kitab suci mengatakannya berbeda ya. Tuhan nggak datang-datang, itu bukan karena janji ini sebenarnya nggak ada atau kebohongan, bukan. Tapi sebetulnya Allah itu sedang menanti kita untuk bertobat, karena Dia tidak menghendaki kebinasaan kita, ya.
Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Nah ini kalau kita bicara dari perspektif sistematik teologi, dari tradisi reform kita nggak harus ada kesulitan, karena kita membicarakan tentang God's revealed will, kan ya. Kita membedakan God's revealed will dengan God's sovereign will, ya. God's sovereign will, nah waktu kita bicara tentang God's sovereign will, kita bisa membicarakan tentang siapa yang dipilih, maksudnya ada pilihan, ya, ada reprobat dan sebagainya, itu dalam pengertian God's sovereign will. Tapi kalau kita bicara dari perspektif God's revealed will, ya sudah, nah ini kita bisa menempatkan ini, ayat ini ya, ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara perhatikan di dalam perjanjian lama juga ada dikatakan Tuhan itu enggak, dia nggak bersuka cita, dia nggak bersenang-senang ya terhadap kematian orang fasik. Ya. Tuhan itu nggak bersuka cita terhadap kebinasaan orang fasik. Nah ini adalah kalimat positif ya. Kalau Tuhan nggak bersuka cita terhadap kebinasaan orang fasik, lalu apa? Yaitu dia menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Again, ini nggak bicara dari perspektif God's sovereign will, tapi bicara dari perspektif God's revealed will. Ya. God's revealed will. Nah, sebetulnya kalau sudah belajar teologi reform baik-baik ya, itu kita membicarakan bukan cuma God's sovereign will, tapi kita juga bicara God's revealed will. Orang yang cuma membicarakan tentang God's sovereign will terus-menerus ya, nggak proporsional ya. Terus bicara tentang kehendak kedaulatan Allah, kehendak kedaulatan Allah, kehendak kedaulatan Allah. Tapi dia nggak membicarakan secara seimbang kehendak Allah yang dinyatakan. Sebetulnya dia kurang reform, orang itu kurang reform sebetulnya gitu. Karena di dalam reform teologi ya, kita ingin menampung ya dialectical tension yang ada di dalam biblical teologi ini. Jadi di dalam New Testament teologi, termasuk di dalam Old Testament juga, ada saatnya waktu bicara tentang kehendak ilahi, itu perspektifnya adalah kedaulatan, kehendak kedaulatan. Tapi di saat yang lain dia membicarakan kehendak ilahi, itu dari perspektif kehendak Allah yang dinyatakan. Allah menghendaki manusia yang berdosa itu percaya kepadanya. Nah ini adalah kehendak yang dinyatakan. Allah tidak bersukacita ya atas kematian kebinasaan orang fasik. Termasuk juga ayat yang kita baca pada hari ini ya. Waktu di sini Petrus mengatakan, saya baca lagi kalimat ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini bicara tentang panggilan universal, ini bicara tentang panggilan yang diserukan kepada semua orang. Panggilan ini diberikan kepada semua orang. Tuhan menghendaki supaya semua orang berbalik dan bertobat. Waktu dia tidak segera datang kembali, ya, itu berarti dia masih sabar menantikan pertobatan saudara dan saya. Nah ini jangan dipermainkan, ini kalimat seperti ini jangan dipermainkan. Nah, kalau pinjam istilah Ibrani, ya, surat Ibrani yang kita sudah bahas, ya, kalau kita mendengar suaranya hari ini jangan mengeraskan hati kita. Terakhir ini kristologi ya di dalam 2 Petrus ini penting. Tadi kita mengatakan di pertama itu dimulai tentang Yesus Kristus ya. Ini pengenalan akan Allah dan akan Yesus. Dan kalau sudah membaca di sini di dalam penutup itu diakhiri dengan Yesus Kristus juga. Ayat 18 ya. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan. Sekali lagi ya, sudah melihat di sini ada bingkai ya. Jadi bagian depan bicara tentang pengenalan akan Tuhan, diakhiri juga dengan pengenalan akan Tuhan. Jadi sudah melihat sekali lagi ya, pengenalan akan Tuhan menurut 2 Petrus ini betul-betul ini ya, ini adalah framing ya, ini frame gitu. Programatis, bukan cuma sekedar pendahuluan, tapi ini menjadi bingkai daripada keseluruhan surat ini. Sekali lagi ya, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan, dia hidupnya itu dipenuhi oleh doksologi. Ya. Dia memberi segala kemuliaan kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kehidupan saudara dan saya, kiranya kehidupan gereja kita ya, gereja di mana kita beribadah, juga adalah kehidupannya seperti ini ya.
kehidupan yang memberi segala kemuliaan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati saudara-saudari sekalian. Tuhan, kami bersyukur Engkau memberkati perenungan pada malam hari ini, dan di dalam keterbatasan kami, dalam keterbatasan hamba-Mu, menjelaskan kami berharap Roh-Mu yang kudus boleh terus bekerja dalam hati kami masing-masing, boleh mengingatkan kebenaran firman Tuhan ini dan menolong kami untuk mengaplikasikannya ketika kami taat, ketika kami boleh terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, pengenalan kami akan Engkau yang membawa ke dalam kehidupan yang dipenuhi kebajikan-kebajikan Kristen. Terima kasih Tuhan, Engkau terus memberkati kehidupan kami, dan kehidupan kami pun juga menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.